Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Nggak apa, biarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jejak Sunyi. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang muhasyafah dalam ma'rifat, fana, dan baqo. Saya sebagai moderator dan Bapak Lutfi Ubaidillah sebagai narasumber yang akan langsung memaparkan tentang ma'rifat dan fana dan baqo di dunia akhlak tasawuf. Jadi apa sih Pak tentang makna ma'rifat, fana, dan baqo itu? Ya, sebagaimana kita sering mendengar istilah ma'rifat, fana, dan baqo ya. Sebenarnya fana, baqo itu adalah rangkaian yang masuk dalam bagian konsep ma'rifat. Nah, sekarang pertanyaannya ma'rifat itu apa ya? Ma'rifat itu adalah terbukanya hijab antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena terbukanya hijab, maka dia mengenal Allah, dia melihat Allah. Tapi melihatnya bukan dengan indera, bukan dengan mata, bukan dengan hidung, bukan dengan telinga, tetapi melihatnya dengan hati. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa terlihat oleh seorang hamba dengan hati, maka otomatis dia pasti akan jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia terpukau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan terpukau itulah kemudian jiwanya mengalami fana. Apa itu fana? Fana itu adalah hilangnya kesadaran diri terhadap selain Allah. Walaupun fana itu ada step-stepnya. Step pertama, dia akan hilang kesadaran terhadap semua makhluk Allah. Dia nggak sadar ada langit, dia nggak sadar ada bumi, bahkan dia nggak sadar ada orang di sekelilingnya. Sehingga dia hanya menyadari adanya Allah dan dirinya sendiri. Nah, itu fana. Nah, setelah fana, kemudian dia mengalami baqo. Apa itu baqo? Baqo itu adalah kesadaran jiwa yang terpukau terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat al-jamil. Al-jamil itu apa? Yang maha indah. Nah, karena dia terpukau dengan yang maha jamil, yang maha indah, maka kesadaran terhadap dirinya pun hilang. Akhirnya yang dilihat cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tergabunglah di situ kondisi fana dengan kondisi baqo. Nah, ini yang dimaksud dengan fana dan baqo. Dan fana dan baqo ini masuk dalam konsep ma'rifat. Nah, kesimpulannya ma'rifat itu adalah melihat dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hati tanpa adanya hijab yang selama ini kita rasakan, kita alami. Itu. Lalu pandangan kita buat kedepannya tentang ma'rifat, fana, dan baqo ataupun tentang ilmu akhlak tasawuf yang seakan-akan orang mengira itu bahwa akhlak tasawuf itu sesat, Pak. Itu bagaimana pandangan? Iya. Selama ini orang mungkin image-nya mengatakan bahwa tasawuf itu adalah ilmu yang mengandung sinkretisme. Ilmu yang diimage-kan dengan magic, perdukunan, kebal bacok, kebal tahan banting, bisa ngilang dan lain sebagainya. Padahal akhlak tasawuf itu nggak ngurusin hal-hal seperti itu. Memang itu ada bagian tersendiri dalam bab di dalam ilmu tasawuf, tapi itu bagian dari karomah. Nah, sementara karomah tersendiri itu adalah hal yang sebenarnya dijauhi dan dihindari oleh seorang kekasih Allah atau yang biasa kita sebut dengan waliullah. Jadi kalau nabi, para rasul itu mendapatkan privilege dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berupa mukjizat. Sementara
kekasih Allah atau waliullah, privilege-nya adalah karomah. Tapi bagi para wali Allah, bagi para kekasih Allah, sebenarnya privilege berupa karomah itu adalah sesuatu yang dihindari. Karena apa? Karena para wali Allah ini mengkhawatirkan dirinya ketika dia mendapatkan karomah, takut dirinya akan sombong, takut dirinya akan ria. Sehingga apa? Sehingga itu yang akan menjadi hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebanyakan orang itu kalau mengatakan ada karomah, itu pasti diimajinkan dengan ilmu tasawuf. Kemudian kalau ada orang bisa ngilang, mau senang sama seorang perempuan atau seorang laki-laki, kemudian dengan membaca wirid tertentu dia ingin agar orang lain senang sama dia, yang orang-orang mengatakan ilmu pelet. Kemudian orang pengen kaya dengan baca wirid-wirid tertentu, kemudian dia mendapatkan kekayaan dengan mudah, dengan instan, yang orang-orang bilang mengatakan apa itu, ilmu apa, ngepet. Ada orang yang nggak suka sama musuhnya, kemudian orang lainnya yang tidak disukainya itu disiksa dan lain sebagainya. Orang mengatakan itu ilmu santet. Nah, kemudian banyak orang mengaitkan hal-hal seperti ini dengan tasawuf, padahal enggak. Tasawuf itu pada intinya adalah bagaimana caranya kita berupaya membersihkan jiwa raga kita dari semua perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, dan menghiasi jiwa raga kita dengan amaliyah-amaliyah solehah, dengan istiqomah, terus konsisten selama mungkin sampai sampai nyawa itu terlepas dari raga kita. Nah, tujuannya untuk apa? Pertama, tujuannya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan bertajalli, memperlihatkan dirinya kepada orang yang membersihkan hatinya secara konsisten dan istiqomah. Memperlihatkan atau bertajali, itulah yang dalam kondisi ma'rifat. Kita hijabnya hilang sehingga kita bisa melihat Allah, bisa mengenal Allah dan menjadi kekasih Allah tanpa ada hijab sekalipun, dan dilihatnya dengan hati, dengan jiwa raga kita. Nah, itulah inti dari tasawuf. Nah, sebenarnya teman-teman tuh ada yang masih pusing atau keder nggak dengan ilmu tasawuf? Baik, barangkali teman-teman mau menanyakan tentang seputar akhlak tasawuf, kita bisa ke ngobskuy, ngobrol penuh santuy. Nih, gimana? Iya. Saya mau nanya Pak, kan syariat, tarekat, hakikat dan marifat itu Iya. penelitian dalam tasawuf ya. Betul. Aku pernah dengar Bapak, katanya tahapan tersebut itu tidak ada di zaman Nabi. Jadi kita tidak perlu menirunya gitu. Tidak perlu pusing-pusing dengan tempat ini tersebut. Gitu. Apakah istilah-istilah tersebut sebenarnya sudah ada di zaman Nabi atau gimana Pak? Iya. Iya. Yang pasti istilah-istilah tersebut memang tidak populer di zaman Nabi. Tapi istilah-istilah tersebut sudah ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Syariat ada di dalam Al-Quran dan hadis. Istilah torikot ada di dalam Al-Quran. Istilah hakikat ada di dalam Al-Quran dan hadis. Istilah ma'rifat pun ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi tidak dipopulerkan secara sistematis di zaman Nabi. Nah, tasawuf sendiri itu adalah ilmu, sebagai sebuah disiplin ilmu, itu mulai lahir secara sistematis itu pada abad kedua Hijriah atau abad kedua sampai ketiga Hijriah. Konon orang yang pertama kali mensistematisir ilmu tasawuf adalah Imam Hasan Al-Basri, karena itu berdasarkan dari praktek-praktek yang dilakukan oleh beliau. Ada juga yang mengatakan Sufyan Ats-Tsauri dan lain sebagainya, yang kemudian memiliki sahabat yang bernama Robiah Al-Adawiyah. Nah, sejarahnya seperti apa? Sejarahnya adalah ketika pada zaman itu orang-orang Islam sudah mulai lupa dengan kehidupan asketis yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Mereka terpukau dengan kehidupan hedonisme.
Karena apa? Karena kerajaan Islam sudah mulai berjaya tuh pada waktu itu. Di masa khilafah Bani Umayyah. Di zaman khilafah Bani Umayyah, itu Islam sedang berjaya. Kalau ada orang ingin mendapatkan emas, emas itu gampang diperoleh oleh orang-orang di zaman itu. Nah, karena orang sudah lupa dengan kehidupan beribadah kepada Allah, gaya-gaya hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebagian orang dari kalangan ulama, dari kalangan tabi'in dan para sahabat yang masih hidup pada zaman itu. Pada zaman itu ada sahabat yang masih hidup, sahabat yang generasi akhir lah ya. Nah, itu mengkritik gaya hidup hedonisme yang dilakukan oleh sekalangan kaum muslimin. Dengan mengkritiknya dengan apa? Dengan gaya hidup mereka yang mengucilkan diri dari perpolitikan, mengucilkan diri dari gaya hidup mewah. Dengan apa? Dengan sederhana. Kemudian mulai menggembar-gemborkan kita harus kembali ke Al-Quran dan hadis dengan gaya hidup yang sederhana. Nah, disinilah kemudian akhlak tasawuf itu dimunculkan. Nah, itu. Nah, kemudian istilah syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat ini adalah 4 tahapan yang harus dipenuhi, yang ini dibuat oleh para sufi, khususnya para mursyid thariqat. Agar supaya apa? Agar supaya para murid-murid yang mendalami thariqat, mendalami ilmu tasawuf, dia mendapatkan tujuan yang diinginkan, yaitu dia bisa melihat Allah, mengenal Allah, kemudian dia menjadi kekasih Allah. Dan semua amal ibadahnya hanya diinginkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ya, tahap pertama adalah syariat. Syariat itu adalah pondasi yang sangat dasar. Kalau seseorang tidak melakukan atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban syariat, maka dia tidak akan bisa naik dalam tahap berikutnya, yaitu tahap tarekat. Syariat mulai dari menjalankan sholat 5 waktu wajib, dari yang wajib, yang sunnah, yang wajib dan yang sunnah itu dianggap oleh seorang sufi seperti yang wajib, seperti fardu. Yang haram dan yang makruh itu dianggap sebagai haram. Maka seorang sufi yang sedang berjalan di jalan Allah itu akan menganggap bahwa yang wajib dan yang sunnah itu fardu. Menganggap yang haram dan yang makruh itu adalah haram, tidak dilakukan. Apalagi terhadap hal-hal yang bersifat remeng-remeng. Ya, remeng-remeng tuh nggak ketahuan ini wajib, ini haram, ini halal atau enggak, gitu. Ya, betul. Itu yang dinamakan dengan syubhat. Itu pasti dijauhi oleh seorang sufi. Ya. Nah, ini tahap syariat. Setelah tahap syariat mereka kuat, istiqomah, konsisten menjalankan semuanya, maka kemudian masuk dalam tahap tarekat. Nah, tahap tarekat ini yang dalam istilah sufi itu dia melakukan tahalli. Tahalli itu menghiasi jiwa menghiasi jiwa untuk melakukan amaliyah soleha. Intinya dia berzikir, kemanapun dia berada dia berzikir kepada Allah. Dalam keadaan ramai dia berzikir, dalam keadaan sepi dia berzikir. Fa ainama tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun dia berada dia melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah itu apa? Dia melihat ada yang indah-indah dia berzikir, subhanallah. Dia melihat hal-hal yang enggak baik, dia berzikir juga. Dia melihat hal-hal yang menakjubkan, dia berzikir juga. Menerima sesuatu yang enak, alhamdulillah. Dia melihat sesuatu yang menurut dia ini salah nih, astagfirullah dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu diimplementasikan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tahap tarekat. Kemudian setelah setara syariat dan tarekat dilakukan secara konsisten dan istiqomah, Allah akan menganugerahkan dia berupa hakikat dan ma'rifat. Begitu. Baik, apakah jadi di dunia modern ini ya Pak, apakah kita itu bisa melakukan tahap-tahap seperti
syariat, tarikot, dan ma'rifat ya Pak. Karena di dunia ini kan penuh dengan ego ataupun godaan. Apakah kita bisa mengamalkan hal-hal tersebut Pak? Sangat bisa sekali. Yang penting adalah kita konsisten, kita kuatkan niat kita sebelum kita masuk dan terjun di dalam praktek-praktek amaliyah tasawuf. Ketika kita mau, katakanlah kita mau masuk torikot, kita berbaiat kepada seorang mursyid, kita niatkan, ya Allah, saya niat ingin takarrub kepada engkau dengan jalan torikot ini. Torikotnya kan macam-macam ya, ada torikot Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah, ada apalagi Syatoriyah, ada Tijaniyah, dan lain sebagainya. Nah, torikot-torikot ini yang membimbing kita oleh mursyid kita, agar supaya apa? Agar supaya kita melakukan amaliyah-amaliyah yang sudah dirumuskan oleh para mursyid. Nah, pertanyaannya, apakah amaliyah-amaliyah itu bisa dilakukan pada zaman modern ini? Sangat bisa. Yang penting kita konsisten. Yang penting kita komitmen. Komitmen kepada Allah, saya ingin mengabdikan diri kepada engkau ya Allah. Apapun persoalannya, apapun yang saya hadapi, apapun godaannya, pasti akan kita enyahkan. Godaannya kan macam-macam. Godaannya dari internet, dari hiburan, dari persoalan-persoalan di lingkungan kita, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita ingin menilik pada beberapa dalil, kalau kita awali dengan niat, maka semuanya akan berjalan lancar. Bagaimana disabdakan Nabi apa? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dari niat. Kita mau kuliah, apakah kuliah itu persoalan duniawi? Enggak. Kalau kita niatkan ingin mendapatkan ridho Allah, maka kita kuliah itu bagian dari amaliyah torikot. Kita baca buku. Kalau kita niatkan ingin mendapatkan ridho Allah, karena Allah menyuruh kita untuk mencari ilmu, maka kita baca buku adalah bagian dari amaliyah torikot. Kan begitu. Kita buka HP. Buka HP-nya untuk apa? Kita niatkan ingin menjalin komunikasi dengan sesama teman, dengan sesama muslim, dengan orang lain, dengan saudara, dan lain sebagainya. Kita niatkan ingin mendapatkan ridha Allah. Nah, kita buka HP itu bagian dari amaliyah torikot, karena diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi segala sesuatu itu punya potensi untuk mendatangkan ridha Allah. Itulah amaliyah torikot. Ya. Jadi yang penting kita harus bisa beristiqomah ya Pak, untuk Beristiqomah, dan niatnya harus diluruskan hanya untuk Allah. Gitu. barangkali dari teman-teman ada Iya. yang menanyakan lagi. Ya, silakan. Terima kasih Kang Saban. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menghilangkan stigma di masyarakat, atau lebih ke tips and triknya ya Pak ya. Iya. Setelah tadi mendengar penjelasan dari Bapak bahwa sebenarnya tidak serumit dan tidak semenakutkan itu tasawuf itu. Iya. Bahkan sebenarnya ya layaknya seorang muslim atau seorang hamba yang memang harus dijalankan seperti itu. Tapi kan stigma di masyarakat itu tidak seperti itu ya Pak. Iya. Nah, bagaimana cara menghilangkannya, terutama stigma di masyarakat itu terkenal orang yang mengikuti tasawuf gitu ya, atau apa ya, masuk ke dalam tasawuf itu benar-benar kan harus meninggalkan dunia gitu ya, berbanding terbalik dengan kehidupan saat ini seperti itu. Tapi kan sebenarnya setelah tadi mendengar penjelasan, oh sebenarnya ya tidak se Mengerikan. apa, tidak serumit dan tidak Iya. nah, bagaimana cara menghilangkan Iya. stigma di masyarakat. Nah, begini. Apa perbedaan antara orang yang mendalami tasawuf dengan orang yang tidak mendalami tasawuf? Orang yang mendalami tasawuf, insya Allah dia akhlaknya akan baik. Akhlak kepada Allahnya baik, akhlak kepada sesama muslimnya baik, akhlak kepada sesama manusia atau sesama makhluknya baik. Nah, agar supaya kita menghilangkan stigma kepada orang-orang bahwa tasawuf itu jelek, buruk, tidak bisa diikuti, tidak bisa dijalani di zaman modern ini, maka kita sebagai orang-orang yang masuk mempraktekkan amaliyah tasawuf, kita pertontonkan bahwa kita ini orang yang berakhlak baik. Ya. Karena itu yang membedakan antara orang sufi dengan bukan sufi. Banyak orang syariatnya kuat, ilmu fikihnya jago, ilmu kalamnya jago, ilmu kimia jago, ilmu fisika jago, ilmu biologi, matematika, dan lainnya jago. Tapi ternyata ada di kalangan mereka yang akhlaknya nggak baik.
korupsi, nyolong, apalagi keluar perkataan-perkataan yang jelek dan lain sebagainya, itu bukan bagian dari praktek tasawuf. Nah, yang membedakan orang sufi dengan orang-orang selain sufi, sufi yang benar ya, sufi yang tidak hanya mengaku diri saya sufi, bukan. Orang sufi itu akhlaknya baik. Kalau ngomong, kalau berucap, dia tidak menyakiti orang lain. Isinya nasihat dan mengandung hikmah. Nah, ini yang perlu ditekankan. Jadi kalau kita terjun di dunia tasawuf, maka kita tunjukkan bahwa kita tuh berakhlak baik. Tapi sekali lagi, kita berakhlak baik itu dalam rangka mendapatkan ridho Allah, bukan ingin ria kepada orang lain. Kalau ria, mungkin di tempat sepi kita akhlaknya jelek, akhlaknya bejat. Tapi di tempat ramai, wah, seolah-olah dia seperti ustadz, seperti ulama dan lain sebagainya. Di tempat sepi, di tempat yang orang tidak mengenalnya, dia pacaran di tempat ini dengan lawan jenis, berkholwat. Tapi di tempat ramai justru dia mengeluarkan fatwa-fatwa yang bukan orang yang berakhlak tasawuf. Tapi kalau orang berakhlak tasawuf, mau di tempat sepi, mau di tempat ramai, ya dia berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sama manusia. Berarti tapi dalam kehidupan sehari-hari dia berjalan normal seperti Normal saja, normal saja. Yang membedakan adalah hatinya terikat dengan dunia atau itu yang berbeda. Dia punya mobil Mercy, tapi hatinya tidak terikat dengan Mercy. Nah itu sih. Berbeda misalnya dia orang miskin, tapi hati dan pikirannya, ya Allah saya pengen Mercy, ya Allah saya pengen wanita cantik, ya Allah saya pengen laki-laki ganteng. Nah itu bukan, karena pikirannya selalu duniawi. Seperti kisahnya Syekh Ibnu Arabi ketika ada muridnya yang sangat miskin, muridnya dari Maroko, di kota Fes. Muridnya ini punya murid lagi. Nah muridnya Syekh Ibnu Arabi itu ingin berdagang di Andalusia. Andalusia itu Spanyol, itu kampung halamannya Syekh Ibnu Arabi. Nah si muridnya Syekh Ibnu Arabi sebelum berdagang sowan dulu ke guru, saya mau berdagang ke Andalusia. Apakah Anda ingin memberikan nasihat kepada saya? Kata gurunya apa? Kata gurunya, saya tidak akan memberi nasihat kepada kamu, tapi saya mau nitip. Nitip apa? Di Andalusia ada guru saya namanya Syekh Ibnu Arabi. Tolong datang ke guru saya dan mintakan nasihat saya. Nah, gurunya ini kerjaannya tiap hari memancing. Jadi untuk mencari nafkahnya itu dengan mancing. Ketika ikan dapat, katakanlah 1 kilo, dia hanya mengambil seekor, dan yang seekor pun itu dipotong. Yang kepalanya buat makan, yang gajinya tidak kepada makan. Itu setiap hari. Setiap hari. Nah, ketika muridnya mau pergi ke Andalusia, dia minta, tolong sampaikan kepada guru saya yang bernama Syekh Ibnu Arabi, mintakan nasihat. Singkat cerita, si murid ini pergi ke Andalusia, dia terkaget-kaget. Ibnu Arabi ini sangat kaya sekali, rumahnya bagaikan istana, dia memiliki pelayan sebanyak 35 pelayan. Ketika dia masuk, dia disuguhi dengan makanan-makanan mewah, makanan-makanan yang berharga mahal. Kudanya itu memiliki kuda yang sangat banyak dan bagus banget. Sehingga si muridnya Syekh Ibnu Arabi mengatakan, apa nggak salah guru saya memiliki kuda yang begini mewah? Kok seolah-olah dia hubur dunia, cinta kepada itu. Ketika masuk ketemu dengan Syekh Ibnu Arabi, dia memperkenalkan diri bahwa dia itu muridnya Syekh ini. Oh ya, kata Syekh Ibnu Arabi. Terus apa maksud kedatangan? Kata murid-muridnya Syekh Ibnu Arabi, maksud kedatangan saya hanya ingin menyampaikan pesan dari guru saya. Mohon nasihat untuk guru saya. Kata Syekh Ibnu Arabi, sampaikan kepada gurumu, jangan pernah memikirkan diri. Nah murid-muridnya ini kemudian terkaget. Loh, kok justru guru saya yang dinasihati jangan cinta dunia, padahal Syekh Ibnu Arabi sendiri hidupnya mewah begitu. Singkat cerita, si muridnya itu pulang kampung ke Fes, ke Maroko, ketemu dengan guru
Ya guru, saya nggak terima. Nggak terima apa guru tidak salah memiliki guru yang seperti itu? Kenapa emang? Syekh Ibnu Arabi itu seorang yang sangat kaya raya. Dia kayaknya kumpul dunia. Ketika saya masuk rumahnya bagaikan istana, pelayannya aja 35 orang. Ketika saya masuk disuguhi makanan-makanan mewah, kudanya banyak sekali. Kalau zaman sekarang mungkin lebih mewah. Lamborghini, Ferrari, tapi apa guru? Syekh Ibnu Arabi mengatakan bahwa guru harus jangan membuktikan. Kalau apa ini nggak salah. Ketika disampaikan nasihat itu guru langsung baik siuman lagi kita coba benar apa yang dikatakan. Kenapa? Semakin terheran. Kata gurunya, Syekh Ibnu Arabi mengatakan seperti itu karena setiap hari ketika saya memisahkan antara daging ikan dengan kepala ikan, saya selalu membayangkan bagaimana enak yang dimakan ikan. Berarti kan saya memikirkan dunia. Sementara Syekh Ibnu Arabi walaupun hidupnya bergelimang harta, tapi hatinya tidak pernah tertinggal dengan harta. Jadi kalau ada orang yang minta kudanya, maka kudanya pasti akan dibeli. Kalau emas dan uangnya hilang, maka dia tidak akan bersedih karena semuanya akan hilang. Orang dia tidak terikat dengan apa. Kita punya HP hilang. Kayak misalnya ada seorang mengandung 9 bulan, kemudian ternyata keguguran, bayinya meninggal dalam perut, maka dia tidak terlalu bersedih. Begitu memiliki anak saya milik Allah akan mengambil kapan gitu ya. Sungguhnya kita milik akan kembali kepada. Nah itulah prinsip tasawuf. Kalau dalam prinsip Jawa namanya apa? Kalau dalam prinsip Jawa itu saya lupa namanya, itu yang biasa diajarkan oleh siapa? Itu berawal dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu barangkali ada kata-kata motivasi buat anak muda kita mengenali akhlak-akhlak mulia. Jadi akhlak tasawuf bagi anak muda itu sangat relevan untuk mengarungi dunia modernitas pada zaman ini dan menyongsong dunia masa depan. Akhlak tasawuf adalah modal ketika kita mencari dan mencari jati diri. Ketika kita sudah tahu bahwa jati diri kita adalah jati diri Allah, kita sebagai hamba Allah, maka kita akan berbuat sesuatu karena Allah. Saya sekolah, saya kuliah, saya mencari ilmu yang karena Allah menyuruh saya untuk mendapatkan ilmu. Maka saya sekolah karena Allah. Ketika saya bekerja, saya mencari nafkah, maka semuanya karena Allah. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada saya karena Allah. Ketika saya mau mencari jodoh, maka saya memintanya kepada Allah menurut Allah yang terbaik seperti apa, bukan saya yang memilih, tetapi mohon dipilih oleh Allah. Misalnya saya mau mendapatkan jodoh, ya Allah berilah saya jodoh yang terbaik, yang paling baik. Kau untuk saya. Bukan saya yang memilih, bukan doanya, bukan ya Allah jadikanlah si fulana menjadi jodoh saya. Nah bukan seperti itu. Kalau sufi, ya Allah berilah saya jodoh yang terbaik, yang paling baik menurut engkau untuk. Nah itulah sufi yang terbaik bagi anak muda. Pemaparan ilmu dan gagasan yang lainnya. Cuman saya mau
aku tidak mau harus wali dia band. menjadi seorang yang pengangguran. Seorang sufi bisa menjadi pejabat, seorang sufi bisa menjadi mahasiswa, seorang sufi bisa menjadi pelajar, seorang sufi bisa menjadi pedagang. Banyak sufi yang pedagang. Syekh Siti As-Sakoti itu seorang pedagang. Syekh Junaid Al-Baghdadi itu seorang pedagang. Banyak sufi yang Lucu banget ya, mau pejabat. ikut. Siapa? Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu seorang mukaddim. Itu pejabat, tapi seorang sufi. Bahkan beliau itu ada sultanul auliya di zaman, pemimpinnya para wali di zaman itu. Kan? Siapa lagi? Syekh Nurul itu seorang pejabat, tapi seorang sufi. Atau seorang pengangguran pun bisa. Jadi sufi itu fleksibel, bisa dilakukan oleh semua. Sekarang kalau teman-teman menjadi seorang sufi, itu orang-orang yang baik. Karena apa? Seorang sufi tujuannya cuma satu, Allah. Jadi seorang sufi itu nggak ada yang jomblo, semuanya punya pacar. Kalau ditanya, kamu sudah punya pacar belum? Sudah. Pacar saya Allah. Baik, terima kasih. Kata-kata pada hari ini adalah tetap berbuat baik dan tetaplah memilih hari adalah rahasia. Well, Cukup sekian, wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Pada kesempatan kali ini, terima kasih banyak buat Bapak Muhammad Lutfi Indonesia dari segala pemaparan, gagasan, dan ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi